Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi sebagai salah satu kelengkapan dari tugas jaringan telekomunikasi, yakni mengenal lebih dekat mengenai skema line coding. Di mana skema line coding sendiri ada berbagai macam. Namun sebelum itu, mohon izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri, Natasha Fedora Barus dengan NIM 1101 223 205, dan rekan saya ada Dima Desita Monika Putri dengan NIM 1101 223 052, dan yang terakhir ada Oscar Yakub dengan NIM 1101 220 153. Oke, tadi sudah sempat disinggung bahwa line coding itu memiliki beberapa bagian, ada unipolar, polar, bipolar, multi-level, dan multi-transition. Kita akan membahas secara lebih dalam satu persatu. Dimulai dari unipolar NRZ. Apa gitu ya? Apa sih unipolar NRZ? Oke, jadi unipolar NRZ atau pengkodean non-return to zero adalah salah satu metode pengkodean dalam komunikasi digital. Dalam pengkodean unipolar NRZ, sinyal data direpresentasikan oleh level tegangan yang tetap selama satu periode bit. Dalam skema unipolar, semua tingkat sinyal pada satu sisi sumbu waktu, baik di atas atau di bawah. Simbol 1 direpresentasikan oleh sebuah pulsa yang memiliki amplitudo konstan di sepanjang waktu durasi bit. Sedangkan simbol 0 direpresentasikan oleh ketidakadaan pulsa atau amplitudo pulsa 0. Istilah NRZ atau non-return zero mengindikasi bahwa di dalam skema ini nilai pulsa dipertahankan tetap atau tidak kembali ke 0 selama durasi bit. Lalu apa sih kekurangan dan kelebihan dari unipolar NRZ gitu ya? Kekurangannya adalah yang pertama, rentan terhadap masalah sinkronisasi karena tidak ada perubahan sinyal saat bit 0 diikuti oleh bit 0 berturut-turut atau bit 1 diikuti oleh bit 1 berturut-turut. Dan yang kedua adalah rentan terhadap masalah DC atau arus arah karena level tegangan yang konstan dapat menyebabkan arus arah mengalir melalui saluran transmisi. Namun juga ada kelebihannya nih. Yang pertama adalah sederhana untuk diimplementasikan, dan yang kedua lebar pita yang relatif rendah karena tidak ada perubahan tegangan yang sering terjadi. Oke, kita akan lanjut ke polar NRZ. Apa gitu ya polar NRZ? Jadi, pengkodean polar NRZ atau non-return to zero adalah salah satu metode pengkodean dalam komunikasi digital. Karakteristik utama dari NRZ adalah bahwa level sinyal tetap dipertahankan selama satu periode bit. Dengan kata lain, ketika bit 0 dikirim, sinyal tetap pada level tertentu, dan ketika bit 1 dikirim, sinyal beralih ke level yang berlawanan. Dalam polar NRZ, nilai 0 direpresentasikan oleh satu polaritas sinyal, misalnya tegangan rendah, sedangkan nilai 1 direpresentasikan oleh polaritas yang berlawanan, misalnya tegangan tinggi. Nah, polar NRZ-L dan polar NRZ-I. Jadi ada dua bagian gitu ya, ada polar tadi, polar NRZ-L dan polar NRZ-I. Apa sih? Yang pertama adalah NRZ-L atau non-return to zero level, di mana ini adalah suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu biner dan tegangan positif dipakai untuk mewakili biner lainnya, di mana level konstan selama periode bit. Lalu yang kedua ada NRZ-I, di mana ini adalah non-return to zero inverted, di mana ini adalah suatu kode transmisi dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah pada awal suatu bit time atau yang sering dikenal sebagai biner I, biner 1 untuk bit time tersebut. Bila tidak ada transmisi berarti biner 0. Jadi kalau ada biner 1, kalau tidak ada berarti biner 0 kayak gitu. Lalu apa sih kekurangan dan kelebihan dari polar NRZ? Kelebihannya adalah sederhana dan efisien secara spektral. Sederhana implementasi
Polar NRZ relatif sederhana dan mudah dipahami dan efisien secara spektral, di mana tidak memerlukan dua tingkat sinyal untuk merepresentasikan bit 0 dan bit 1, sehingga membutuhkan lebar pita yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa metode pengkodean lainnya. Namun, selain memiliki kelebihan, juga disertai dengan kekurangan, yakni terkait masalah sinkronisasi dan ketidakseimbangan DC atau direct current. Di mana untuk masalah sinkronisasi, jika kumpulan bit 0 berturut-turut, dapat menyebabkan masalah sinkronisasi karena tidak ada transmisi pada level sinyal. Dan yang kedua adalah tadi ya, ketidakseimbangan DC atau direct current dapat menyebabkan mempengaruhi kemampuan sinkronisasi dan keandalan suatu sistem. Baik, selanjutnya adalah materi polar RZ. Jadi, apa itu polar RZ atau pengkodean polar RZ return to zero? Ini merupakan metode pengkodean sinyal digital yang mirip dengan polar NRZ, tetapi dengan perbedaan utama yaitu sinyal selalu kembali ke 0 setengah periode bit. Yang dimana dalam polar RZ ini, nilai 0 direpresentasikan oleh satu polaritas sinyal, misalnya tegangan rendah, selama setengah periode bit. Sementara nilai 1 direpresentasikan oleh polaritas yang berlawanan, misalnya tegangan tinggi selama setengah periode bit. Nah, untuk gambarnya sendiri dapat dilihat pada slide. Adapun kekurangan dan kelebihan dari polar RZ. Yang pertama, kelebihannya ada dua, yaitu sederhana. Implementasi polar RZ relatif sederhana dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya kelebihannya adalah efisien secara spektral, yaitu tidak memerlukan dua tingkat sinyal untuk mempresentasikan bit 0 dan juga bit 1, sehingga membutuhkan lebar pita yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa metode pengkodean lainnya. Lalu adapun kekurangannya juga ada dua, yaitu masalah sinkronisasi, yaitu jika ada kumpulan bit 0 berturut-turut dapat menyebabkan masalah sinkronisasi karena tidak ada transisi pada level sinyal. Lalu untuk kekurangan yang kedua, yaitu ketidakseimbangan DC atau direct current dapat menyebabkan ketidakseimbangan DC dalam sinyal yang dapat mempengaruhi kemampuan sinkronisasi dan juga keandalan sistem. Lalu kita lanjut ke materi polar biphase atau Manchester encoding. Jadi, apa itu polar biphase atau pengkodean polar biphase? Ini merupakan metode pengkodean sinyal digital, di mana setiap bit direpresentasikan oleh dua fase atau dua perubahan fase sinyal. Yang dimana salah satu bentuk umum dari pengkodean polar biphase adalah Manchester encoding. Nah, dalam Manchester encoding ini, setiap bit dibagi menjadi dua periode yang sama dan nilai bit direpresentasikan oleh pola transisi yang terjadi pada pertengahan setiap periode. Nah, pada setengah pertama periode, terjadi transisi sinyal jika bit bernilai 1, sedangkan pada setengah kedua periode, terjadi transisi sinyal jika bit bernilai 0 atau sebaliknya. Nah, dengan cara ini, ada setidaknya satu transisi pada setiap periode yang membantu dalam sinkronisasi dan juga mendeteksi bit. Nah, untuk gambar sendiri dapat dilihat pada slide. Adapun dua teknik biphase, yang pertama adalah differential Manchester, yaitu differential Manchester menggabungkan ide-ide RZ dan juga NRZI, yang dimana selalu ada transisi di tengah bit, tetapi nilai bit ditentukan di awal bit. Nah, jika bit berikutnya adalah 0, itu adalah ada transisinya. Lalu jika bit berikutnya adalah 1, itu adalah tidak ada transisinya. Lalu yang kedua adalah Manchester. Nah, dalam pengkodean Manchester ini, durasi bit dibagi menjadi dua bagian, yaitu tegangan tetap pada satu tingkat selama paruh pertama, bergerak ke tingkat lain di babak kedua. Transisi di tengah bit menyediakan sinkronisasi.
Nah, adapun kekurangan dan juga kelebihan dari polar biphase, yang pertama kelebihannya adalah transisi pada setiap periode, yaitu memiliki setidaknya satu transisi pada setiap periode, memudahkan sinkronisasi dan deteksi bit. Lalu yang kedua, kelebihannya adalah resistensi terhadap ketidakseimbangan DC, yang dimana ketidakseimbangan DC ini yang mungkin muncul pada pengkodean polar NRZ dapat diatasi. Lalu kekurangannya juga ada dua. Yang pertama, lebar pita ganda, yang dimana memerlukan lebar pita 2 kali lipat dari pengkodean NRZ karena setiap bit direpresentasikan oleh dua perubahan fase. Lalu yang kedua adalah efisiensi spektral yang lebih rendah, yang dimana lebar pita yang lebih besar menyebabkan efisiensi spektral yang lebih rendah juga. Nah, selanjutnya adalah materi bipolar. Jadi, apa itu bipolar? Nah, bipolar ini merupakan pengkodean yang dibuat untuk mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada pada NRZ. Jadi, skema pengkodean bipolar ini mendefinisikan 3 metode tegangan, yaitu ada positif, negatif, dan juga nol. Nah, dalam skema pengkodean bipolar, level 0 menentukan biner 0, dan biner 1 dijelaskan dengan memutar tegangan positif dan juga negatif. Di sini kita dapat asumsikan satu bit pertama digambarkan dengan amplitudo positif. Jika tegangan negatif berarti satu bit kedua, lalu amplitudo positif menjelaskan satu bit ketiga. Nah, rotasi ini juga dapat muncul meskipun satu bitnya tidak berurutan. Nah, adapun keuntungan kita menggunakan pengkodean bipolar, yang pertama itu tidak memiliki komponen DC atau direct current, yang kedua adalah membutuhkan bandwidth 2 kali lebih kecil daripada pengkodean yang telah kita bicarakan sebelumnya. Materi selanjutnya adalah AMI atau Alternate Mark Inverse. Jadi, apa itu polar AMI? Polar AMI itu berarti inverse tanda alternatif bipolar. Nah, ini merupakan metode dasar pengkodean bipolar. Di sini kata tanda berasal dari telegrafi yang mendefinisikan satu. AMI ini mendefinisikan inversi alternatif 1. Dalam skema pengkodean bipolar AMI, 0 bit didefinisikan oleh level 0 dan bit 1 dijelaskan dengan memutar tegangan positif dan juga negatif. Jadi, variasi AMI bipolar juga dikenal sebagai ternary semu karena biner 0 bergantian antara tegangan plus VA dan minus VA. Dengan membalikkan setiap kemunculan angka 1, AMI bipolar mencapai dua hal, yaitu komponen DC bernilai 0 dan komponen kedua tetap tersinkronisasi. Namun, metode sinkronisasi yang panjang tidak dapat dipastikan. Nah, untuk gambaran sendiri dapat dilihat pada slide. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Oscar Yakob dengan NIM 11012201553. Saya akan menjelaskan tentang line coding multilevel. Nah, apa sih tujuan dari line coding multilevel itu? Jadi tujuannya itu meningkatkan kecepatan daya, tetapi pada saat yang bersamaan itu dia menurunkan kecepatan sinyal atau menurunkan bandwidth-nya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, pengkodean multilevel melakukan pengkodean dari M elemen data menjadi N elemen sinyal. Jadi elemen data terdiri atas bit 0 dan bit 1, sehingga jumlah kombinasi pola bit yang mungkin dibuat adalah 2 pangkat M pola. Setiap pola data akan dapat direpresentasikan tepat pada setiap pola sinyalnya. Jadi pola sinyalnya selebihnya itu dapat digunakan untuk sinkronisasi dan pendeteksi kesalahan. Apa sih contoh dari pengkodean multilevel ini? Yang pertama itu ada 2 binary 1 quaternary. Jadi 2 binary 1 quaternary itu model pengkodean multilevel yang saat ini banyak digunakan oleh digital subscriber line. 2B1Q atau 2 binary 1 quaternary itu berarti setiap 2 bit data dikodekan ke dalam satu elemen sinyal yang memiliki 4 level tegangan. Sehingga nilai M sama dengan 2 dan kecepatan sinyal rata-rata adalah S R per 4 baud. Dengan demikian nilai M sama dengan 2, N sama dengan 1, dan L sama dengan 4. Lalu yang kedua itu adalah 8 binary dan 6 ternary.
Jadi apa sih 8 binary 6 ternary itu? Dinamakan demikian karena pengkodean ini melakukan konversi dari 8 bit bilangan biner data menjadi 6 pola sinyal dengan 3 ternary level tegangan, yaitu positif, negatif, dan 0. Sehingga pada pengkodean ini tuh nilai M-nya itu sama dengan 8/6 dan kecepatan sinyal rata-ratanya itu menjadi S sama dengan 3N/8 baud. Terus ini tuh sebenarnya masuknya ke multi transition ya, MLT3. Nah, MLT3 itu? Jadi MLT3 itu multi-line transmission tree level menggunakan 3 level tegangan sinyal dan aturan 3 transmisi untuk berpindah dari satu level tegangan ke tegangan yang lainnya. Terus kesimpulan dan kesannya tentang pengkodean digital berserta lebar bandwidth dan aplikasinya dapat dilihat di tabel berikut. Seperti yang terlihat dalam tabel, sebagian besar aplikasi pengkodean digital itu diterapkan untuk komunikasi jaringan local area network atau LAN. Terima kasih.